Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal nyelam ke sebuah pidato yang benar-benar bikin geger nih, dari BTC Praha 2025. Sumber kita ini transkrip lengkap pidatonya Michael Saylor. Anda tahu kan, salah satu figur paling gimana ya, paling vokal dan berpengaruh lah di dunia Bitcoin. Iya, iya. Sailor ini kan emang terkenal optimis banget ya soal Bitcoin. Betul! Nah, Anda udah kasih materinya, jadi misi kita sekarang jelas. Kita gali inti paling penting dari visi Saylor yang luar biasa optimis ini. Kita bakal bedah gimana sih dia bangun argumennya soal masa depan Bitcoin, terus potensi kekayaan antar generasi yang dia janjiin itu, sama strategi spesifiknya. Yang kadang kedengerannya, wah berani banget. Siap ya, kita urai bareng. Siap dong. Yang bikin penasaran di sini tuh bukan cuma apa yang dia bilang ya, tapi gimana dia ngerangkai ceritanya itu. Dia kan nggak cuma ngandelin keyakinan doang, tapi dia sodorin juga data performa historis, terus rentetan adopsi terbaru gitu sebagai dasarnya. Kita coba pahami deh logika di balik keyakinan dia yang gede banget ini. Yang mungkin buat sebagian orang kedengarannya agak terlalu bagus ya buat jadi kenyataan. Nah, itu dia, setuju banget. Oke, mari kita mulai dari gimana Saylor ngelihat momentum belakangan ini. Dia kan kilas balik tuh, 11 bulan sejak presentasi dia sebelumnya, di Juli 2024. Waktu itu Bitcoin emang udah oke, tapi dia bilang, apa yang terjadi setelah itu, luar biasa. Kayak ada percepatan gitu ya. Itu kayak momentum yang datang dari banyak arah, barengan gitu. Dalam waktu kurang dari setahun. Dia soroti konvergensi yang menurut dia fundamental. Pertama, dari sisi politik sama pemerintah di AS, tokoh-tokoh pro-Bitcoin mulai muncul di posisi penting. Terus ada diskusi soal cadangan strategis, bahkan Presiden AS sendiri bilang dukung dominasi di bidang ini. Ini kan sinyal perubahan iklim politik yang lumayan signifikan ya. Iya, iya. Dan nggak cuma pemerintah aja kan? Katanya Wall Street juga ikut bangun. Tepat. Saylor nyatat ada aliran modal institusional yang masif banget. Sekitar 150 miliar dolar katanya. Itu masuk dan ngumpulin sekitar 1,4 juta Bitcoin. Ini dipicu kuat sama persetujuan ETF Bitcoin Spot Januari 2024 itu kan. Terus makin kencang setelah Juli. Ini bukan pemain ecek-ecek lagi, tapi institusi gede. Wah, gede banget ya. Terus ada gelombang adopsi dari perusahaan publik juga, ngikutin jejak MicroStrategy punya dia itu. Iya. Perusahaan kayak Trump Media, GameStop, bahkan yang di luar AS kayak Metaplanet di Jepang, atau Smarter Web di Inggris, itu mulai naruh Bitcoin di neraca mereka. Saylor ngelihat ini baru awal dari perlombaan menuju apa yang dia sebut Bitcoin 100. Terus persepsi di pasar modal gimana? Ikut berubah juga? Ikut banget. Analis ekuitas sekarang udah serius ngeliput Bitcoin, kasih target harga yang cenderung naik terus. Bahkan bank gede kayak Bank of America mulai bandingin Bitcoin sama penemuan penting kayak lampu atau mobil Model T. Ini penting loh, artinya kan pergeserannya dari ngelihat Bitcoin cuma spekulasi, jadi teknologi yang bisa ngubah banyak hal. Terus regulator gimana? Ikut searah juga katanya. Dari OCC, The Fed, akuntan, sampai SEC yang setujuin ETF. Kayak pada kompak gitu ya, yang sebelumnya nggak kebayang. Ya dia ngeliatnya gitu, sebagai keselarasan penting. Ditambah lagi ada REU Pro Bitcoin di Kongres AS. Terus legislasi di negara bagian, minat dari negara lain kayak Inggris, Eropa, bahkan Hong Kong sebagai pintu masuk China. Sampai di dalam industri kripto sendiri pun udah pada ngakuin kalau Bitcoin itu fondasi utamanya. Intinya sih, Selon ngeliat ini kayak badai adopsi institusional dan penerimaan global yang kejadiannya cepat banget. Oke, oke. Jadi kesimpulannya dari bagian ini, momentum lagi di pihak Bitcoin. Datang dari mana-mana, politik, finansial, korporat, regulasi, global, dan cepet banget. Udah bukan aset pinggiran lagi, tapi pemain utama yang mulai diakui. Nah, kalau momentumnya sekuat itu, gimana seller nerjemahinnya ke kinerja aset sama potensi untung? Di sini nih argumennya mulai, menarik banget. Dan mungkin agak kontroversial ya. Tepat sekali, dia langsung nunjuk ke data kinerja. Bitcoin, menurut data yang dia kutip, itu terus ngalahin kelas aset lain sepanjang dekade ini. Rata-rata return tahunannya ARR sekitar 56%. Angka ini dia klaim 2 kali lipat lebih tinggi dari saham teknologi raksasa AS, Mag 7 itu, atau indeks S&P 500. Dan jauh banget di atas emas, properti, atau obligasi.
56% ARR itu gede banget sih kalau dibandingin aset biasa. Tapi gimana dia pakai angka ini buat bangun argumen intinya? Nah, disinilah masuk konsep biaya ekuitas atau cost of equity. Ini gampangnya, biaya yang mesti dibayar perusahaan buat dapat modal dari pemegang saham. Ekspektasi return investor gitulah. Rata-rata angkanya sekitar 13%. Nah, argumen kunci Saylor gini, kalau biaya modal kamu 13%, terus ada aset Bitcoin yang secara historis kasih return 56%, ya secara teori ada arbitrase dong. Maksudnya gimana? Arbitrase gimana tuh? Perusahaan publik bisa aja nerbitin saham baru bayar biaya 13% buat modal itu. Terus duitnya dipakai buat beli Bitcoin yang ngasilin 56%. Selisih positifnya ini jadi transaksi yang akretif. Artinya nguntungin dan nambah nilai buat pemegang saham lama. Bukan cuma nyimpen duit kas biasa. Oke. Jadi ini alasan kenapa dia dorong perusahaan jadi Bitcoin Treasury. Dia lihat ini sebagai strategi finansial cerdas buat naikin nilai perusahaan gitu ya? Persis, dia nunjuk contoh kayak Metaplanet di Jepang atau Smarter Web di Inggris yang nilai pasarnya katanya meroket setelah adopsi strategi ini. Itu bukti kalau pasar mulai sadar. Tapi dia juga nekenin paradoksnya. Meskipun buktinya ada, Bitcoin itu baru sekitar 0,2% dari total kekayaan global. Kecil banget kan? Jadi menurut dia, ini titik belok atau inflection point. Info kemenangannya udah ada, tapi sebagian besar dunia, 99,8% modal itu belum gerak gitu. Benar, dia ngelihat ini sebagai celah informasi paling gede dan berharga di dunia saat ini. Tahu potensi Bitcoin sebelum mayoritas pasar sadar, itu dianggapnya keunggulan strategis yang luar biasa. Dan ini yang ngebawa dia ke prediksi paling berani dalam pidatonya. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Prediksi kekuatan angka 21. Angka 21 juta dolar per koin itu beneran bikin, wah, gimana ya, ngerutin dahi banget. Gimana dia bisa sampai ke angka itu coba? Prediksinya emang bombastis banget sih. Bitcoin nyampe 21 juta dolar per koin dalam 21 tahun ke depan, sekitar tahun 2046. Angka ini dasarnya asumsi pertumbuhan rata-rata tahunan ARR sebesar 21% selama 21 tahun itu. Dia juga proyeksiin volatilitas tahunan Bitcoin bakal turun dan stabil di sekitar 21%. Tunggu. Volatilitas 21%. Bukannya Bitcoin terkenal liar banget ya? Dulu kan bisa 80-100%, sekarang mungkin 50-an%. Sementara pasar saham AS fix biasanya belasan persen aja. Kok dia ngelihat volatilitas yang relatif tinggi, 21% ini, sebagai sesuatu yang normal atau malah positif? Nah, ini salah satu poin menariknya. Dia justru kayak nerima volatilitas itu. Menurut dia, volatilitas Bitcoin yang lebih tinggi dibanding S&P 500 itu wajar. Soalnya Bitcoin itu aset yang lebih murni energi ekonomi digital, tanpa resiko pihak ketiga, counterparty risk, kayak di aset finansial biasa. Jadi volatilitas tinggi ini bukan bug, tapi fitur katanya. Volatilitas ini, menurut dia, malah hadiah Satoshi yang kasih kesempatan buat investor kecil masuk sebelum institusi raksasa nyerap semua likuiditas. Hadiah Satoshi. Analogi yang menarik. Dia emang suka pakai metafora kubat gitu ya. Kayak api Satoshi atau kritikalitas nuklir. Iya, dia pakai banyak analogi buat gambarin keyakinannya kalau Bitcoin udah nggak bisa dihentiin. Api Satoshi yang nggak bisa dipadamin, jaringan yang udah capai kritikalitas kayak reaktor nuklir yang jalan sendiri, terus jadi titik shelling global kayak titik fokus alami yang bakal dipilih semua orang pas nyari penyimpan nilai di era digital. Dia bahkan ngutip prediksi pionir Bitcoin Hal Finney dari 2009 soal potensi 10 juta dolar per koin. Seolah bilang, ide ini udah lama ada. Oke. Jadi intinya dia percaya fundamental teknologi Bitcoin itu begitu superior, jadi pertumbuhannya ngalahin aset tradisional itu pasti terjadi, dan jaringannya udah kebal dari campur tangan luar. Dorong kode dan insentif ekonomi, bukan individu atau perusahaan. Makanya dia ngelihat prediksi 21 juta dolar dalam 21 tahun itu bukan spekulasi liar, tapi hasil logis dari superioritas teknologi ini yang pelan-pelan pasti bakal disadari seluruh dunia. Oke, visinya jelas banget dan berani. Tapi terus muncul pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Kalau Anda percaya cerita ini, terus mesti gimana? Nah, Saylor kayaknya punya jawaban spesifik nih. Dia bilang pendengarnya punya keunggulan 21 tahun. Gimana cara manfaatinnya? Dia nekenin perlunya rencana jangka panjang, 21 tahun. Dibangun di atas 3 pilar. Kejelasan, clarity,
Soal apa itu Bitcoin dan potensinya, keberanian, courage, buat ambil tindakan meskipun ada risiko dan volatil, sama tindakan action nyata buat ngumpulin Bitcoin. Ada kutipan yang nyelekit tuh, orang yang paham Bitcoin, beli Bitcoin. Yang nggak paham, ngomongin Bitcoin. Tajem juga ya. Terus dia paparin beberapa strategi konkret kan? Lengkap sama proyeksi angka yang jujur aja bikin melongo sih. Coba kita bedah satu-satu ya. Tapi ingat, ini proyeksi berdasarkan asumsi pertumbuhan 21% ARR dia loh. Strategi pertama yang paling dasar apa? Pertama, DCA plus HODL. Sederhana, tapi butuh disiplin. Kerja keras, invest $50.000 setahun ke Bitcoin, naikin jumlah investasi 5% tiap tahun selama 21 tahun. Total duit cash yang diinvestasiin sekitar $2 juta, hasil proyeksi berdasarkan model dia sekitar 1,9 BTC yang nilainya bisa nyampe $40 juta. Wow, $40 juta dari modal $2 juta cuma pakai DCA rutin. Itu aja udah ngubah hidup banget sih. Tapi dia nggak berhenti di situ kan? Ada strategi yang lebih agresif pakai utang. Betul. Strategi kedua, leverage murni. Pinjam modal gede di awal, misalnya $1 juta. Kuncinya, utangnya jangka panjang, lebih dari 10 tahun, sama bunga rendah, di bawah 10%. Dia saranin cari sumber modal murah ini. Bisa dari KPR, pinjaman keluarga teman, bahkan nunda lunasin utang kuliah yang bunganya rendah. Hasil proyeksi dari satu tindakan leverage awal ini, kalau asumsinya benar, $190 juta. Gila, lompatannya jauh banget dari 40 juta ke 190 juta. Cuma modal awal dari utang. Ini mulai kedengeran, berisiko banget ya. Gimana kalau dikombinasiin? Strategi ketiga, kombinasi DCA plus leverage terukur 5%. Lakuin DCA kayak strategi pertama, tapi di awal ambil utang. Terus tiap tahun tambahin dikit leverage, pinjaman sebesar 5% dari nilai simpanan Bitcoin yang udah ada. Hasil proyeksinya naik lagi jadi 260 juta, sekitar 14 BTC. Makin banyak leverage, makin tinggi potensi hasilnya. Di modal dia ini ya. Ada lagi yang lebih tinggi? Ada dua lagi. Keempat, strategi finansial leverage 15%. Sama kayak tadi tapi tingkat leverage tahunannya lebih agresif, 15%. Hasil proyeksinya loncat ke $370 juta. Kelima, strategi bisnis. Ini pakai bikin perusahaan, jaga leverage sekitar 10%, tapi juga aktif nerbitin ekuitas baru, jual saham perusahaan, 5% per tahun, asumsinya bisa jual di valuasi premium misalnya 2x nilai aset bersih, NAV. Hasil proyeksi paling tinggi di sini, $760 juta. Angka-angka ini 40M, 190M, 260M, 370M, 760M emang perlu dicerna pelan-pelan ya. Penting banget buat nekanin lagi, ini proyeksi berdasarkan asumsi pertumbuhan dan volatilitas Saylor sendiri. Tapi ini jelas banget ngambarin spektrum strategi yang dia tawarin, dari yang relatif aman sampai yang super agresif dan potensi lipatan kekayaan yang dia bayangin itu. Betul sekali. Dan karena resikonya nyata banget, apalagi pakai utang dan valuasi saham, seller nggak berhenti di situ. Dia juga kasih semacam panduan teknis, peta gitu, buat ngejalanin strategi ini tanpa meledak. Nah, ini penting nih. Gimana caranya pakai utang dan ekuitas dengan pintar menurut kerangka dia? Dia sajinya dalam bentuk matriks gitu, buat matriks kredit utang, sumbu Y itu bunga, sumbu X itu durasi. Yang harus dihindarin banget, utang jangka pendek banget, 5 tahun, itu dianggap judi. Karena risiko likuidasi tinggi pas harga anjlok. Terus bunga tinggi banget, 20-30%, apalagi jangka pendek itu bunuh diri finansial. Bunga tinggi jangka panjang itu jadi budak utang. Targetnya jelas, utang jangka panjang 10 tahun sama bunga rendah 10%. Puncak jenius finansial versi dia. Pakai KPR rumah 30 tahun, bunga 3-4% buat beli Bitcoin. Tukar biaya modal super rendah sama potensi return super tinggi. Oh, jadi kuncinya di durasi panjang sama bunga rendah buat ngeredam resiko volatilnya Bitcoin ya. Kalau matriks ekuitas buat perusahaan yang megang Bitcoin gimana? Di sini, kuncinya divaluasi pas jual saham perusahaan dibandingin sama nilai aset bersih, NAV, nilai aset Bitcoin yang dipegang perusahaan. Yang harus dihindarin, jual saham di bawah NAV, soalnya itu ngerugiin pemegang saham lama. Dilutif. Targetnya, jual saham divaluasi setinggi mungkin, premium dari NAV.
Jual dikit saham 10%, divaluasi tinggi banget 79x NAV, itu level superstar. Jual banyak saham misal 90%, tapi cuma di 3x NAV, mungkin strategi buat pensiun cepat. Ada level-level lain di antaranya kuda pacu, unicorn, tergantung persentase saham yang dijual sama tingkat valuasinya. Jadi ini bukan cuma soal nekat ambil utang atau jual saham ya, tapi ada hitung-hitungannya. Risiko sama potensi untung mesti dikelola secara teknis. Ini nambah lapisan lagi sih ke strateginya. Tepat, ini soal craft atau keahlian dalam eksekusi finansialnya bukan sekedar judi buta. Tentu aja ya, visi dan strategi seberani ini pasti banyak yang ragu. Nah, Saylor udah antisipasi beberapa keberatan umum. Yang pertama, yang sering kita dengar nih, udah telat masuk Bitcoin, harganya udah ketinggian. Gimana jawabannya dia? Jawabannya lumayan filosofis sih, pakai analogi teknologi. Dia nanya balik, apa udah telat pakai api? Roda, listrik, internet, bahasa Inggris. Buat dia, Bitcoin itu teknologi moneter superior. Nggak pernah telat buat adopsi teknologi yang benar dan berguna. Kesimpulannya lugas, nggak pernah telat buat ngelakuin hal yang benar. Masuk akal juga sih. Kalau keberatan kedua, yang juga klasik, ini skema Ponzi, gelembung kayak tulip mania, terlalu bagus buat jadi kenyataan, atau kutipan terkenal dari investor John Templeton. 4 kata paling bahaya dalam investasi itu, kali ini berbeda. Saylor malah ngebalik logikanya Templeton. Dia argumen justru karena kali ini beda, karena Bitcoin itu teknologi disruptif yang fundamentalnya beda, kayak minyak buat Rockefeller dulu, atau kayak senjata, kuman, baja buat penakluk Eropa di dunia baru. Itulah kenapa ini penting banget dan potensial ngubah segalanya. Menurut dia, kalau bilang nggak ada yang beda, itu artinya gagal paham sifat transformatif dari teknologi baru ini. Ini bukan sekadar aset spekulasi biasa dalam sistem lama. Cara ngeframe ulang yang cerdas ya, ngubah keraguan jadi argumen kekuatan. Terus, gimana dia nutup pidatonya? Biasanya bagian akhirnya penuh semangat banget tuh. Semangat banget. Dia pakai peribahasa dari American West. Pengecut nggak pernah mulai, yang lemah mati di tengah jalan. Konteksnya jelas. Nggak mulai itu nggak investasi di Bitcoin sama sekali. Mati di tengah jalan itu gagal karena strategi utang atau finansialnya jelek dan nggak diukur. Dia nyuruhin tindakan proaktif. Ciptain masa depanmu, jangan cuma nunggu. Dan balik lagi ke angka 21, dia anggap kayak kartu kemenangan. King plus Ace di blackjack. Mainkan kartumu. Dia juga pakai analogi soal lihat masa depan 60 detik di meja judi ya. Seolah bilang prediksinya 21 juta dalam 21 tahun, itu bocoran masa depan yang mesti ditanggapin pakai taruhan gede. Pesan yang pede banget ya. Poin gitu dia nyebutnya. Pertama, rangkul volatilitas. Jangan takut, ini peluang katanya. Terus fokus pada horizon. Jaga pandangan ke tujuan akhir, 21 tahun, 21 juta dolar, pas pasar lagi goyang. Lalu, hodl. Abaikan aja suara-suara bising, media, sama kritik jangka pendek. Hodl ini emang mantra sakti ya? Iya. Terus ada target akumulasi. Dia kasih angka spesifik loh. Punya 4,8 BTC bisa bikin Anda jadi centamilioner, ratusan juta dolar. Punya 48 BTC bisa jadi jalan ke status miliarder dalam 21 tahun, menurut model dia. Terakhir, bangun warisan, legacy. Lakuin ini buat tujuan yang lebih besar, keluarga, komunitas, perjuangan bareng. Dan kalimat penutupnya nusuk banget ya. Saya akan menemuimu di 21 juta dolar. Hadirlah di sana. Panggilan aksi yang nggak main-main sini. Jadi, itulah rangkuman mendalam kita dari pidato Michael Saylor. Visi yang luar biasa, bullish ya, soal Bitcoin sebagai teknologi superior yang nggak terhindarkan, terus nubuat 21 juta dolar dalam 21 tahun, dan suruhan buat tindakan berani tapi terukur demi kekayaan transformasional. Benar-benar pemaparan yang koheren ya dari sudut pandangnya dia. Iya, dia ngerangkai argumen yang nyambungin adopsi institusional, keunggulan teknologi fundamental, sama strategi finansial yang agresif jadi satu cerita besar soal keniscayaan kemenangan Bitcoin. Keyakinannya kelihatan absolut banget, dibangun di atas interpretasi kalau ini tuh disrupsi teknologi yang nggak bisa dihentiin. Pembahasan ini benar-benar ngasih kita pemahaman soal kerangka berpikir salah satu tokoh paling penting lah di ekosistem Bitcoin. Dia ngelukis gambaran masa depan yang kelihatannya pasti banget dari perspektif dia.
Visi Saylor emang kuat banget, fokus, dan meyakinkan sih kalau dari dalam kerangka logikanya sendiri. Tapi mungkin ini pertanyaan reflektif yang menarik buat Anda bawa pulang nih setelah dengar semua ini. Dengan fokus yang tajam banget ke superioritas absolut Bitcoin dan lintasan yang kayaknya lurus saja ke 21 juta dolar, kira-kira faktor-faktor tak terduga apa ya? Mungkin tantangan teknologi baru, perubahan regulasi global yang nggak keprediksi, munculnya aset digital alternatif yang nggak kebayang, atau bahkan dinamika sosiopolitik yang bergejolak yang mungkin kelewat atau kurang diperhitungkan dalam narasi tunggal yang penuh kepastian ini. Apa ya potensi blind spot dari visi yang sefokus ini?